Selamat datang kembali di channel ini dan selamat Hari Raya Idul Fitri tahun ini. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin, semoga momentum Lebaran dan Ramadan yang baru lalu menjadikan kita manusia-manusia takwa dan lebih bermutu, amin. Tetap semangat menatap masa depan dan meraih kesuksesan. Seperti timnas sepak bola Indonesia, makin hari makin membanggakan dan mengangkat citra dan martabat bangsa ini ke level yang lebih tinggi lagi. Dan konten kita kali ini pun masih membahas seputar perkembangan terkini dari timnas Indonesia yang selalu kita banggakan. Kali ini bahasan yang lebih spesial tentang lini serang timnas Indonesia yang sebelum kedatangan Ula Romeni membuat seluruh fans jengkel dan kesal disebabkan tak ada ujung tombak tajam yang layak menghuni timnas negara terbesar di Asia Tenggara ini. Sebelum pembahasan, mohon teman-temanku tetap mendukung channel ini dengan like, subscribe, serta menyentuh tanda loncengnya, untuk notifikasi video terbaru konten-konten kami yang mungkin menarik, menghibur dan memberi info yang bermanfaat. Simak sampai akhir biar tak gagal faham. Oke, kita lanjut. Semenjak era kepelatihan Sintayong dan kepemimpinan Erick Thohir dan begitu masifnya program naturalisasi pemain keturunan, harus kita akui timnas Indonesia mengalami kemajuan pesat di segala lininya, prestasi serta peringkat FIFA, juga antusiasme fans bukan saja dari Indonesia. Kini timnas Indonesia bagai magnet yang menarik banyak perhatian kalangan sepak bola dunia dengan pemberitaannya oleh jurnalis dan kreator olahraga terkemuka dunia, hal sangat membanggakan dan turut mengangkat citra dan nama Indonesia di level internasional. Segala pemberitaan tentang timnas Indonesia selalu menarik perhatian masyarakat sepak bola dunia. Ini momentum luar biasa yang tidak boleh dilewatkan untuk terus berbenah dan membangun infrastruktur timnas Indonesia yang kuat dan bisa berbicara banyak di level Asia dan dunia, dan tak lagi bisa diremehkan negara manapun. Dan harus kita akui pula, terlepas dari penggantian Shin Tae-yong kepada Patrick Kluivert pelatih kepala timnas Indonesia saat ini oleh PSSI, Shin Tae-yong sudah membangun pondasi timnas Indonesia yang ada sekarang, dengan kolaborasi talenta lokal, pemain abroad, serta naturalisasi pemain keturunan terutama Eropa. Juga keberanian Shin Tae-yong memotong generasi timnas Indonesia yang tak lagi memanggil pemain senior berpengalaman tapi sudah berumur. Shin Tae-yong memenuhi kuota pemainnya dengan talenta muda dan segar, disiplin tinggi, terbukti ampuh untuk membawanya bisa bertahan sampai babak 3 kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Bukan tanpa kelemahan, tapi Shin Tae-yong pelatih pertama yang membawa Indonesia sampai ke babak ini. Skuad timnas Indonesia kini jauh lebih siap dengan kedalaman yang kian kuat. Makin kesini semakin banyak pemain keturunan di Eropa yang ingin bergabung, menjadikannya lebih banyak pilihan untuk mengisi semua lininya. Walau demikian ada Pir yang ditinggalkan Shin Tae-yong untuk pelatih kepala Patrick Kluivert yang belum begitu meyakinkan adalah lini serang. Walau sudah dihuni para striker lokal pilihan dan sedikit pemain keturunan, lini serang timnas Indonesia sangat tumpul. Nama-nama seperti Dimas Derajat, Ramadan Sananta, Hoki Caraka, Ronaldo Kuateh, Malik Rizaldi dan satu keturunan Rafael Struijk pernah dicoba. Belum ada yang memuaskan sang pelatih dan tumpul. Rafael Struijk yang sudah mendapatkan kesempatan 17 kali bermain untuk timnas Indonesia baru mengemas 2 gol, yang lainnya lebih parah, bahkan tak bisa memaksimalkan peluang yang ada. Beruntungnya timnas Indonesia bisa membuat gol oleh pemain lain dari berbagai posisi, seperti Ragnar Oratmangun, Marcelino Ferdinand atau Sandy Walsh yang notabene bukan pemain depan murni, tapi itu masa lalu yang sudah berakhir sejak Ula Romeni dinaturalisasi dan mendapatkan kesempatan bermain. Semuanya berubah, lini serang Indonesia kini lebih menjanjikan. Ya, Ula Romeni yang dibidik timnas Garuda jauh-jauh hari sejak eranya Shin Tae-yong, baru bisa bergabung dan dinaturalisasi pada Februari 2025 dan pertama debut pada era sudah Patrick Kluivert, tepatnya Maret 2025 kala Indonesia melawan Australia di Sydney. Indonesia kalah telak 1-5 dan Ula Romeni memperkecil kekalahan dengan satu-satunya gol yang dibuatnya ke gawang Australia. Demikian pula saat Indonesia bertindak sebagai tuan rumah untuk Bahrain 5 hari berikutnya, Ula Romeni pula lah yang membuat satu-satunya gol penentu kemenangan 1-0 Indonesia atas Bahrain. Di kedua pertandingan debutnya bersama timnas Indonesia, Ula Romeni memberi bukti bahwa dia layak jadi pengisi lini depan timnas Garuda sekaligus menjawab kekecewaan publik. Bola Indonesia yang sangat merindukan pemain depan yang pintar dan tak membuang peluang bikin gol. 2 gol dalam 2 pertandingan penting atau 1 gol dalam setiap pertandingan cukup meyakinkan tim pelatih dan publik Garuda Indonesia. Romeni sudah membuat perubahan besar di lini depan timnas Indonesia, setidaknya untuk 2 laga awalnya. Romeni sudah memberi bukti nyata, bukan sekedar melengkapi starting 11, Romeni tahu dan sadar posisi dan tugasnya adalah memasukkan bola ke gawang lawan, bukan sekedar bermain cantik.
Kehadiran Ula Romeni pun menjadi penyeimbang kekuatan dan kedalaman skuad antar lini yang sejak kemarin lini belakang dan tengah sudah menumpuk dan menyajikan tingkat persaingan yang sengit. Lini depan tidak lagi terlalu mengandalkan kekuatan sisi kiri dari Ragnar Oratmangun atau pemain baru Dean James, atau sisi kanan oleh Eliano atau Egy Maulana, atau kelincahan gelandang serang Marcelino sekaligus membuat posisi Rafael Struij jadi tidak aman atau bahkan terancam. Ula Romeni membuat lini serang Indonesia menjadi pemicu persaingan untuk memperebutkan satu posisi starter. Ini sangat bagus dan kompetitif untuk tim, padahal masih ada lagi calon pengisi posisi ini yang pasti akan lebih memanaskan persaingan merebut posisi terbaik lini serang. Di posisi yang sama akan melengkapi dan memperketat perebutan posisi dengan tengah diupayakan kedatangan pemain baru. Dalam waktu dekat konon sudah siap gabung Miliano Jonathan dan juga Mauro Zilstra, tak jauh beda dengan Ula Romeni, keduanya penyerang muda, lincah, kuat, dan posisi sama, mereka akan lebih memanaskan persaingan posisi depan, sekaligus memberikan banyak pilihan untuk tim pelatih dan pastinya lini serang Indonesia akan lebih tajam dan menjanjikan. Kembali ke pembahasan lini serang timnas Indonesia dan tim secara keseluruhan, jika kita melihat kedalaman skuad yang ada sekarang dan secara masif masih terus berkembang dengan kedatangan banyak pemain baru yang lebih berkualitas dan level tinggi di masing-masing posisi, kita tengok dengan mata objektif, gawang Indonesia diisi pemain kelas Eropa yang syarat pengalaman. Nadeo Argawinata dan Hernando Ari harus kerja ekstra keras agar mereka layak dan sepadan untuk jadi pelapis Emil Auderoyang. Kenyang pengalaman di Liga Italia atau Martin Paes kiper terbaik Liga Amerika Serikat. Lini belakang pun bertumpuk pemain Greta Eropa, kedua lini sayap komplit, lini tengah dipenuhi pemain hebat dan terus menambah kekuatannya, pun lini serang yang semakin kompetitif. Jangan lupa tim pelatih pun diisi orang-orang profesional kelas Eropa yang merogoh biaya tak mungkin minimalis. Semua menambah keyakinan akan bertambah kuat dan dalam skuad timnas Indonesia, semua berujung kepada ketidaksabaran kita untuk melihat pembuktian di lapangan dan hasil maksimal yang diharapkan tentunya. Pembuktian paling dekat adalah 2 laga tersisa bulan Juni mendatang. Di hadapan kita menunggu timnas Cina yang datang ke GBK dan selang kurang seminggu kita tandang ke kandang macan Jepang sebagai penutup laga babak 3 ini sekaligus penentu di posisi mana kita berlabuh, apakah 2 besar yang lolos langsung atau 3-4 yang memberi kita kesempatan terakhir di babak keempat untuk meraih 1 tiket lolos Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Kanada dan Meksiko tersebut. Asumsi logisnya kita bisa ambil 3 poin saat meladeni Cina di sini, dan paling hebat dan perlu keberuntungan jika secara realistis mau ambil 1 poin di kandang Jepang, bikin semua tak sabar menunggu dan melihat pembuktian terciptanya skuad timnas Indonesia yang jauh lebih berkelas. Kita penasaran apakah akan tercipta Trisula Maut atau kuartet penyerangan yang ditakuti lawan. Waktu akan segera menjawabnya. Yang pasti kita akan melihat timnas Indonesia yang lebih solid dan atraktif dan siap membombardir pertahanan negeri tirai bambu. Dan siap membobol gawang tim Samurai Biru, dengan cara-cara apapun kita harus meraih 1 tiket Piala Dunia, karena inilah momentumnya dan inilah awal kebangkitan sepak bola Indonesia yang harus jadi langganan peserta Piala Dunia dari Asia. Amin. Terima kasih sudah menyimak, maaf jika ada penyampaian yang salah dan tak berkenan. Sampai jumpa di video sepak bola selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.